Pastinya masih di sekitar sini, semua dengerin baik-baik. Harus ketemu orangnya hidup atau mati, jangan sampai dia kabur balik ke kota Yun. Semua bakal ikut mati. Cari. Siap. Kalian 3 ke lantai atas. Kalian ke sana. Kamu ikut gue. Rayain penampilan perdana kita yang sukses hari ini. Bersulang! Gue mau angin telepon dulu. Oke. Besok gue balik ke kota Jiang. Selamat malam. Lo berani? Jangan bersuara. Cepetan periksa ke sana. Maaf. Sialan benur. Ayo pergi. Wah, grup Shengshi sewa semua VIP di lantai atas. Katanya CEO grup Shengshi bakal datang sendiri. Fu Yanshen, kayaknya gue pernah lihat dia di majalah bisnis. Dia itu chaebol termuda di kota Yun. King. Lo beruntung banget bisa main piano depan Pak Fu. Kalau sampai dia tertarik. Gue cuma kerja di sini. Jangan sok suci deh. Wah, yang main piano ini cakep banget. Taruh 100.000, gue bakal dapetin dia dalam 3 hari. Dia bukan objek buat lo bercanda. Jauh-jauh dari dia. Wah, Shengo tertarik sama dia ya? Dia cuma milik gue. Oke bro, gue ngerti aturannya. Gak bakal sentuh. Cepetan pake, jangan sampai masuk angin. Ini dari tamu area VIP buat Nona Wen. Apa yang ditulis di sini? Cuma lelucon iseng tamu aja. Ayo kita balik cepetan. Besok bawa kontrak akuisisi orkes Shengyuan. Siap, Pak Fu. Kita bakal ketemu lagi, Wen King. Mainnya bagus. Sekolah ritmenya. Semakin halus ya. Berkat bimbingan bapak ibu. Xiao King, Orkes Shengyuan. Bulan ini mau rekrut anggota baru. Aku udah rekomendasi kamu ke orkes. Beneran? Makasih Profesor Lin. Oh iya, keluarga Fu lagi nyari guru piano buat si bungsu. Uang per jamnya gede banget. Mau coba ga? Grup Shengshi.
Keluarga Fu. Dengan status keluarga Fu, ini pasti sangat membantu perkembanganmu di masa depan. Halo Yiheng, aku Guru Wen. Guru Wen, kamu cantik sekali. Kamu juga lucu. Ayo kita mulai belajar suku kata dasar dulu. Hati-hati. Guru Wen, dia tidak menggigit. Yang, ini hadiah perkenalan untukmu. Kamu membuat Guru Wen kaget, simpan peliharaanmu. Maaf, Guru Wen. Sudah, tidak apa-apa. Guru Wen penakut sekali. Maaf, aku hanya takut anjing. Sayang sekali, kukira ada kecantikan yang datang merangkul. Tolong jangan bercanda seperti itu. Dia memang tidak ingat aku. Mari berkenalan secara resmi, namaku Fu Yanshen. Kakak Yiheng. Aku antar kamu. Tidak perlu. Aku bisa panggil taksi sendiri. Sangat takut padaku? Tidak. Ini nomor HP kau, bisa hubungi aku. Ayo pergi. Bersama aku. Guru Wen sangat gugup. Tidak. Tuan Fu, tolong jangan seperti ini. Kamu kira aku mau apa? Maaf, aku salah paham. Kamu benar. Apa? Wen King, jadilah pacarku. Tuan Fu, aku sudah punya pacar. Aku bisa menunggu. Tidak perlu, aku sangat mencintai pacarku. Dia juga sama mencintaimu? Tentu saja. Tuan Fu, aku ingin mengakhiri kontrak bimbingan belajar. Hanya karena aku menyukaimu? Kemampuanku kurang. Tuan Fu, ini baik untuk kita berdua. Aku menghargai pilihanmu. King, maaf ya. Aku terlambat lagi. Tidak apa-apa, aku juga baru sampai. Akhir-akhir ini benar-benar sibuk. Aku dan teman-teman membuka proyek baru, setiap hari rapat dan cari klien. Waktunya makan aja hampir nggak ada. Kerjaan yang penting, aku paham. Aku kerja keras begini. Juga demi masa depan kita. Kamu sebentar lagi lulus. Aku mau cepat-cepat kumpulin DP untuk rumah kita. Biar kamu punya rumah yang aman. Kita berjuang bareng. Nanti setelah sibuk ini, aku ajak kamu ketemu orang tua aku. Gimana? Cari tahu latar belakang pria ini. Baik Pak Fu. Pak Fu, data yang Bapak minta. Jilin, 24 tahun. Orang tuanya punya pabrik kecil. Pacaran sama Nona Wen sudah 3 tahun. Sekarang lagi kerjain proyek i-internet bareng partner. Minggu lalu ngajuin proposal proyek ke perusahaan kita. Baru aja ditolak. Alasan penolakan? Tim penilai bilang proyeknya kurang keunggulan teknologi. Risiko pasar dinilai terlalu tinggi. Proses sesuai prosedur.
Pak Fu, mohon lihat lagi proposal proyeknya. Kami sudah perbaiki, Pak Fu. Kasih kesempatan dong. Paman R. Ini maunya apa sih, Paman? Fu Yanshen. Atas dasar apa proyek pelabuhan yang ditangani ayahku? Dialihkan atas namamu, dan malah rebut lahan di barat kota yang kami rundingin setengah tahun? Yanshen, kita kan satu keluarga. Cara kamu kayak gini keterlaluan banget. Keterlaluan? Kalau apa yang Paman R lakuin di Hai Cheng, nggak keterlaluan? Apa? Hai Cheng apaan? Jangan asal ngomong. Paman R, aku masih kasih muka lo. Atau mau aku langsung kasih buktinya ke kakek? Biar beliau lihat sendiri. Yanshen, itu cuma salah paham. Lahan barat kota itu, kalau mau ya ambil aja. Kita kan satu keluarga. Aduh, ngapain rusak hubungan? Ayah, kita kenapa harus diam? Anda sibuk, Paman R nggak ganggu. Ayo pergi. Ayah, kenapa? Ayah, kita cuma ngasih dia lewat gitu aja? Dia pikir pegang sedikit bukti, bisa tidur nyenyak. Aku pengen lihat penerus ini. Bisa sombong sampai kapan? Ayah, kamu sudah punya ide ya? King, ada hadiah misterius untukmu. Ternyata Alin ingat. Wah, ini dari pacarmu? Cepat lihat apa hadiahnya. Astaga, ini model terbaru Tiffany. Aku bantu kamu pakai. Wah, ini pasti harganya 5 digit. Pacarmu baik banget sama kamu. Dia memang selalu baik. Ada apa? Kok senang banget hari ini? Nggak ada apa-apa. Kalungnya aku suka. Terima kasih. Kalung? Kalung apa? Oh, kalung ini? Memang cantik sih. King, selera kamu bagus. Kalung ini. Bukan kamu yang kasih? Bukan. King, kalau kamu suka kalung, lain kali aku beliin kamu satu. Jilin, kamu ingat nggak, hari ini hari apa? Hari ini. Hari apa? Ternyata kamu sama sekali nggak ingat. Hari ini ulang tahunku. Tapi dulu kamu selalu ingat. Oke, aku segera ke sana. King, ada masalah di kantor, aku harus ke sana. Tenang, nanti setelah sibuk ini selesai, aku akan temani kamu. Pergi sana sibuk. Kalau bukan Jilin, terus kalung ini. Siapa yang kasih? Semuanya, hari ini ada kabar besar yang mau diumumkan. Orkes Shengyuan kita sudah resmi dikontrak oleh grup Shengxi. Mari kita sambut CEO Fu. Nona Wen. Ketemu lagi. Halo, CEO Fu. Gak keberatan bawa aku berkeliling? Xiao Song, kamu yang antar CEO Fu berkeliling. Xiao King, kamu kenal CEO Fu? Cuma ketemu sekali. Nah, pas banget. Minggu depan ada jamuan malam bisnis grup Shengxi. Master musik Top Anmo akan tampil. Bisa nggak kamu minta beberapa undangan buat kita? Ketua, aku ini. Masa depan orkes tergantung kamu. CEO Fu, biar Wen King yang antar Anda. Nona Wen, maaf merepotkan. CEO Fu, sampai di sini saja. Kalung yang kubeli, tidak suka? Kalung itu darimu? Memang siapa lagi? Pacarmu yang bahkan lupa ulang tahunmu. Terlalu mahal, nanti ku kembalikan. Hadiah yang sudah kuberi, takkan ku minta kembali. Fu
Fuzong, dengar minggu depan ada pesta perayaan Shengshi. Mengundang Master Anmo. Grup kami ingin belajar sedikit. Bisakah? Minta undangannya? 1 ciuman. Tukar 1 tiket. Fuzong, tolong jaga sikap. Aku sudah punya pacar. Aku tidak keberatan. Kau benar-benar tak mau? Maaf Fuzong. Mungkin ada salah paham, aku bukan seperti yang kau kira. Wanita seperti itu, sebenarnya aku datang kali ini ingin berbicara baik-baik denganmu. Ternyata aku yang terlalu berasumsi. Maaf mengganggu. Mawar berduri. Sepertinya lebih menarik. Fu Yanshen. Kenapa King King turun dari mobilnya? King King. Jilin, kenapa kau di sini? Waktu itu lupa ulang tahunmu, salahku, aku khusus minta cuti. Datang untuk menebusnya. Oh ya, kau kenal Fuzong dari grup Shengshi? Grup kami baru diakuisisi Shengshi. Pernah ketemu 2 kali. Barusan, sepertinya kulihat kau turun dari mobilnya. Jangan salah paham, cuma urusan kerja. Aku sedang berusaha dapatkan kuota untuk grup ikut pesta Shengshi. Pesta grup Shengshi, ku dengar. Semua bos modal di kota Yun akan datang. King King. Kau harus bantu aku, proyek yang kuhandle. Rantai dana bermasalah. Kalau bisa ikut pesta itu, mungkin bisa dapat investasi baru. Tapi Fuzong sudah menolakku. King King, kau tahu. Alasan aku kerja keras seperti ini, semua agar cepat. Kumpulkan uang muka rumah kita. Demi masa depan kita, coba sekali lagi. Aku akan berusaha. Silakan duduk. Nona Wen, Fuzong minta tunggu sebentar di sini. Kapan Fuzong akan datang? Fuzong sedang rapat video lintas negara. Kalau soal waktu spesifiknya. Oke, terima kasih. Pak Fu. Kata asisten, Bapak cari saya. Pak Fu, begini, pacar saya Jilin. Proyek yang dia tangani, investasinya lagi ada masalah. Kamu datang ke sini demi dia. Apa yang bikin kamu pikir aku bakal bantu pacarmu? Saya cuma merasa, Pak Fu itu orang yang menghargai bakat. Jadi kamu mau aku investasi di proyeknya? Bukan, dia udah ajukan aplikasi proyek, cuma gagal lolos verifikasi. Jadi kamu pikir aku sengaja nyusahin? Bukan maksud saya begitu. Terus maksudmu apa? Maaf, saya seharusnya gak datang hari ini. Proyek Jilin aku ada ingatan, tim penilai bilang. Teknologi intinya gak memenuhi standar, urusan kecil kayak gini. Aku biasanya gak ikut campur, tapi demi kamu. Aku bisa buat pengecualian. Bukan minta Bapak intervensi verifikasi proyek. Saya cuma mau minta kuota untuk makan malam. Kuotanya bisa aku kasih ke kamu. Masalah orkestra juga bisa sekalian diselesaikan, tapi kamu pasti tahu. Apa yang aku mau? Aku nggak suka maksa. Saya tahu. Saya rela. Terima kasih. Cuma segini. Kita udah sepakat, 1 ciuman tukar 1 tiket. Tapi rasa-rasanya ciuman tadi kurang tulus ya. Terus kamu mau gimana? Aku mau ciuman yang beneran tulus. Sudah cukup. Nona Wen, kalau nggak bisa cium, aku bisa ajarin. Nah ini baru namanya ciuman. Kuota makan malam, besok bakal dikirim ke orkestra. Permainan baru aja mulai. Nona Wen. Nah ini baru namanya ciuman. Nanti setelah sibuk ini kelar, aku bakal ajak kamu ketemu orang tua aku. Setuju nggak?
Aku ini lagi ngapain sih? King, ada kabar dari Shengxi nggak? Ia dapat kuotanya. Udah lewat, kedepannya juga nggak bakal ada hubungan. Lagi sama dia. Semuanya kabar baik, grup Shengxi kasih kita 5 kuota. Plus bimbingan khusus dari Master Anmo. Xiao King, terima kasih banyak ya. Astaga, ternyata masih kursi VIP. King, kamu hebat banget sih. Wah, kapan grup kita beralih profesi jadi humas? Jangan-jangan ada yang pakai bakat khusus untuk menukarnya. Lina, maksudmu apa? Apa maksudku? Cuma lihat ada orang. Biasanya sok suci, tapi di belakang. Pasti pakai cara-cara yang tidak pantas. Xiaona, hati-hati dengan ucapanmu. Ketua, anggota band kita kan banyak. Kenapa cuma Wenking yang bernegosiasi? Bisa dapat sumber daya sebaik ini. Bahkan diatur khusus pelatihan dari Master Anmo, perlakuan. Biasa aja nggak bisa dapat kayak gini kan? Aku rasa, ada orang yang cuma andalkan kecantikan, cari jalan pintas. Fufu, kenapa Anda datang sendiri? Cek prosesi makan malam. Barusan aku dengar ada yang meragukan standar penilaian Shengxi. Fu, perlu kita cek rekaman untuk verifikasi fitnah? Aku bukan maksud begitu, cuma khawatir ada yang cari jalan pintas. Jalan pintas? Nona Lin, 3 kali penilaian tahun lalu gagal semua. Tapi tetap jadi pemimpin karena rekomendasi wakil ketua. Itu baru namanya jalan pintas. Oh, jadi kuota tur internasional waktu itu dari situ. Segera hentikan semua pertunjukan Lina. Tim inspeksi segera datang. Semua gara-gara kamu, celakakan aku. Lapor polisi, grup Shengxi akan menuntutnya untuk pencemaran nama baik dan penganiayaan sengaja. Jahat, goda suamiku. Jahat, kamu jahat. Goda suamiku. Jahat. Sudah saya lakukan sesuai perintah, bocorkan info ke istri wakil ketua dan media. Ini semua kamu yang atur? Sekarang seluruh anggota band tahu kalau kuota ini kamu dapat dengan kemampuan sendiri. Kenapa bantu aku? Gak boleh ada yang ganggu wanita aku. Fu, tolong jangan bicara seperti itu lagi. Bicara seperti apa? Transaksi kita sudah selesai. Transaksi? Selesai? Terus kenapa pipi merah? Gak kok. Tapi kemarin, kamu jelas menikmati pengajaranku. Hal-hal yang sudah lewat biarlah berlalu. Dan itu tak akan terulang lagi. Wenking, bukankah kamu ingin bimbingan pribadi Master Anmo? Asal kamu tinggal. Minggu depan aku aturkan kelas privat Master Anmo. Fuzong. Ada hal-hal yang tak bisa didapat. Hanya dengan uang dan kekuasaan. Di dunia ini, belum ada yang tak bisa kudapat, Wenking. Kita lihat nanti. Jilin, King, malam ini luang? Aku pesan restoran Prancis favoritmu. lumayan. Kenapa suaramu aneh? Mungkin lagi capek latihan. Jilin, sampai nanti malam. Kenapa? Kok melamun? Mungkin kelelahan latihan. Senior Jilin. Benar-benar kamu. Kamu? Aku Lin Yuan, dari klub sastra. Adik kelas yang bantu kamu urus data. Senior Wenking. Masih cantik ya? Senior Jilin. Aku suka kamu. Maaf, aku sudah suka orang lain. Sedang berusaha membuatnya jadi pacarku.
Setelah ibu menikah lagi, aku ke Paris belajar desain seni. Dulu senior bilang suka cewek yang punya selera seni. Masih kuingat itu. Ini kutemukan minggu lalu saat dinas luar kota. Rasanya cocok buat kamu. Terima kasih, aku suka. Kukira mau melamar, senior. Masih pandai bikin senang ya? Wen King, kali ini aku tak akan kalah lagi. King, kamu marah? Enggak, Jangan bohong, sejak Lin Yuan muncul. Kamu jadi tidak senang. dia masih suka kamu. Sudah berapa lama ini berlalu? Kamu masih ingat? Aku sama dia, kontak aja nggak ada. Kalau kamu keberatan, mulai sekarang dia nggak bakal muncul dalam radius 500 meter dariku. Oke, Pak Fu, arah jam 9 kayaknya Nona Wen. Pak Fu, gimana kalau? Jalan. Jilin, kamu pikir kamu siapa? Pak Fu, gawat. Orang yang ditahan di Haicheng, dia kabur. Gimana ceritanya? Si penjaga yang lugu kena tipu rayuan. Cewek itu, pasti orangnya RY. Kalau dia nggak bisa kendalian nafsu, mending jangan punya. Yanshen, soal tender lahan di barat kota. Masih ada yang mau kamu katakan, kakek? Data di semua proposal tender ini udah diubah. Dia tega sama keluarga sendiri. Yanshen, di papan nama kelenteng keluarga Fu. Tertulis apa? Satu napas satu dahan. Satu untung satu rugi. Lalu kamu masih, ayah, dia nggak cuma rebut proyek. Dia juga suruh orang awasi kita. Anak ini, kayaknya masih dendam soal kasus kakak ipar dulu. Kamu nggak pantas sebut dia. Kamu masih berani sebut soal dulu? Tutup mulutmu. Kakek, lihat ini. Ini gimana ceritanya? Ini, dengar penjelasanku. Paman R tahu tanah itu tercemar parah. Tapi nyuap lembaga uji buat laporan palsu. Kalau berani bangun rumahan. Fu Yanshen, jangan fitnah di sini. Fitnah. Lalu arus ban dan screenshot rekaman ini, gimana kamu jelasin? Bangsat, kamu mau rusak reputasi Fu yang udah ratusan tahun. Semuanya? Ayah, dengar penjelasanku. Selain itu, Paman R korupsi dana pembangunan pelabuhan. Untuk investasi platform P2P, sekarang udah rugi. 230 juta. Ayah, kakek. Ayah, ayahku lagi sakit, pukul aku aja. Kamu, ikut ayah kayak gitu, bisa belajar apa yang baik. Kakek, tekanan darahmu baru stabil, aku antar kamu istirahat. Kalian berdua, berlutut di sini 1 jam, renungi baik-baik. Ya. Ayah, yang korupsi aset perusahaan itu aku, kenapa kamu nggak jelasin ke kakek?
Bodoh. Kamu cucu tertua keluarga Fu. Kakek pasti akan menyisakan jalan keluar untukmu. Tapi, semua urusan kotor ini hanya bisa kutanggung sendiri. Ingat, selama ayah masih RY keluarga Fu, aku takkan membiarkanmu tercemar noda-noda ini. Yan Shen, soal ibumu dulu. Apakah di hatimu masih menyimpan dendam padaku? Waktu ayahmu meninggal mendadak karena kecelakaan, kau dan Ming Hui masih sangat kecil. Seluruh keluarga Fu hanya mengandalkan Ershumu menopangnya. Bisnis sebesar ini pasti harus ada yang menanggungnya. Aku mengerti. Kedepannya, bawalah Hi Heng sering-sering menjenguk kakek. Dia tumbuh tanpa orang tua, kau yang membesarkannya. Jadi dia sangat dekat denganmu. Sifat kakakmu mirip Ershumu, tidak ada harapan. Mereka tak bisa diandalkan. Jika suatu hari kakek tiada, keluarga Fu masih harus mengandalkanmu dan Yi Heng. Kakek akan panjang umur. Baik. Sudahlah, jangan bahas ini lagi. Kakek berharap kau bisa berkeluarga dan berkarir. Kakek juga ingin menimang cicit suatu hari nanti. Soal ini, aku sudah punya rencana. Seharusnya, tidak akan membuatmu menunggu terlalu lama. Begitu rupanya. Kau sudah punya pujaan hati? Gadis dari keluarga mana? Tunggu waktunya tepat, cucu akan bawa dia menemuimu. Baik. Masih berlutut? Fu Yanshen, jangan terlalu berani. Kenapa? Bukankah sudah kuperingatkan kalian? Sepertinya ingatan kalian kurang baik. Apa Hai Cheng? Jangan asal bicara. Ershu, aku masih memberimu muka. Atau mau kubawa langsung buktinya ke kakek? Biar beliau yang lihat. Ershu, apa kau pikir dengan menyelamatkan orang dari Hai Cheng, lalu bisa tidur nyenyak? Kau. Sudah kukatakan, aku masih memberimu muka. Kalau Ershu tidak mau dihormati, jangan salahkan keponakan tidak memperdulikan rasa kekeluargaan. Berani-beraninya kau. Sudahlah, kakak. Dengan otakmu ini, tidak sampai separuh kemampuan Ershu. Kau. Ming Hui. Sudahlah. Ayah. Apa maksudnya dia barusan? 6 orang dari Hai Cheng itu. Bukannya sudah diselesaikan lama? Sekarang dia masih punya bukti apa lagi? Anak ini lebih dari yang kita bayangkan. Lebih dalam dan tak terduga. Kedepannya, kita harus lebih berhati-hati. King, orang di sana itu adalah wakil presiden grup Shengshi. Aku akan menyapa, kamu tunggu di sini. Oke. CEO Fu. Sudah lama mendengar nama Anda, saya Jilin dari Wenhua Technology. Utamanya meneliti tentang AI di bidang medis, tidak tahu. Apakah Anda tertarik? Wanita ini sepertinya agak familiar. Nona, kita, apakah pernah bertemu? Tuan, Anda salah orang. Oh, kenapa saya ingat kamu di kantor? Fu Yanshen menangis begitu memilukan. Kenapa? Dia mengganggumu? Saya tidak mengerti apa yang Anda katakan. Pria dingin seperti Fu Yanshen. Membosankan, lebih baik. Kamu coba dengan saya. Tuan, tolong hormati diri. Fu Shao, salah paham, King. Minta maaf pada CEO Fu. Yang harus minta maaf bukan saya. Wataknya lumayan keras ya. Fu Minghui, kamu cari mati? Coba sentuh dia lagi. Maaf, Nona. Tidak apa-apa. King. Kalian kenal? Maaf, dia pacar saya. Biasanya sifatnya agak pendiam. Sepertinya,
Kurang cocok dengan tempat seperti ini. Pacar? Fuyanshen ternyata jadi simpanan. Menarik. Xiao Jia. Proyek yang kamu sebutkan tadi, saya agak tertarik. Bagaimana kalau kita bahas lebih detail? Sungguh, saya terutama bertanggung jawab di analisis citra medis AI. Xiao Fu tidak tahu. Apakah Anda tertarik Dengan bidang ini, Bisa. Sangat tertarik. Ayo. sedang sembunyi di sini untuk apa? Mau pulang duluan? Baju kotor, nggak mau masuk. Apa terpulang? Nggak usah. Aku masih nunggu sesi bimbingan Master Anmo. Serius banget. Dia tokoh terkemuka di industri, dan kesempatan ini langka. Aku sangat menghargainya. Ikut aku. Ini, Gaunmu kotor. Ganti aja. Cocok banget sama kamu. Ukurannya pas. makasih. Ini memang dari awal mau dikasih ke kamu. Maksudnya, Aku mau kamu pakai ini. Untuk ikut acara makan malam ini. jangan bercanda. Acaranya hampir selesai. Tahu kenapa aku nggak kasih? Karena aku lihat Jilin menciummu di pinggir jalan. Aku kesal. Aku lihat dia sentuh kamu, aku sampai pengen potong tangannya. Jilin itu pria pengecut dan tak berguna. Memang ada apa bagusnya? Dia nggak bisa jagain kamu. Dia juga nggak berani jagain kamu. Jangan lanjutin lagi. Kenapa nggak boleh? Kamu punya pilihan yang lebih baik. Tinggalin dia, sama aku aja. Apapun yang kamu mau, aku bisa kasih. Fuyanshen. Nangis kenapa? Aku minta maaf. Apa? Ini surat rekomendasi untuk kelas pelatihan khusus Master Anmo. Untukmu. Kali ini syaratnya apa lagi? Di hatimu. Aku orang kayak gini ya. Tenang aja. Kali ini nggak ada syarat apapun. Kenapa bantu aku? Bukannya kamu sangat menghargai kesempatan. Di acara Master Anmo, anggap saja aku mengapresiasi bakatmu. Gak tega lihat mutiara tertutup debu. Sudah. Nangis terus nanti makeupnya luntur. Masih ada 20 menit lagi. Master Anmo benci orang yang terlambat. Aduh, hampir saja. Fuyanshen. Terima kasih atas surat rekomendasinya. Pasti akan kuhargai. Kesempatan ini. Mudah sekali terharu. Malah bikin orang makin ingin memanfaatkan kesempatan. Jilin. Kamu kenapa di sini? King, ini siomay dari warung di ujung gang. Kesukaanmu. Masih hangat. Tanganmu kenapa dingin sekali? Jangan-jangan kamu menunggu semalaman? King. Acara makan malam tadi malam,
Salahku. Seharusnya aku tidak hanya sibuk bersosialisasi dan mengabaikan perasaanmu. Hari ini aku datang khusus untuk minta maaf langsung padamu. Kenapa tidak telepon saja? Aku takut. Aku takut dengar kamu bilang tidak ingin bertemu. Sudahlah. Jangan diulangi lagi. Kamu memaafkanku? Hebat. King, aku mau kasih kabar baik. Fu Dashao dari grup Shengshi bilang proyekku sangat prospektif dan mau bantu rekomendasikan. Cuma, kemarin dia menyinggung Fu Zong, khawatir proyek ini saat review akan didiskriminasi. Bisa bantu aku lagi? Kamu mau aku minta tolong pada Fuzong? King, aku cuma ingin diperlakukan adil. Fu Zong dari grup Shengshi kan terkenal adil. Dia pasti juga tidak ingin ada yang curang. Soal undangan, kita sudah minta tolong pada Fuzong sekali. Kita tidak punya hubungan dekat dengannya. King, proyek ini hasil jerih payahku. Aku cuma ingin diperlakukan adil. King, tolong bantu sekali lagi ya. Baiklah. King, kamu baik sekali. Kata asisten, kamu cari aku. Kamu dinas luar? Kenapa? Kangen? Bukan. Sebenarnya ada hal yang mau minta tolong. Tapi sekarang tidak perlu. Apa? Soal Jilin? Bagaimana kamu tahu? Wen King. Kamu tahu, kamu terlalu baik padanya. Sampai-sampai aku cemburu. Kalau dia punya sedikit tanggung jawab, seharusnya dia tidak menyuruhmu mencariku lagi. Rapat peninjauan proyeknya akan berlangsung adil. Aku tidak akan campur tangan. Dan aku tidak akan izinkan siapapun berbuat curang. Wen King. Aku tidak mau hubungan kita selalu terpaut dengannya. Maaf. King. Shengshi sudah mengevaluasi ulang proyeknya. Tuan Fu memang adil. Terima kasih sudah membantuku. Aku tidak melakukan apa-apa. Ini keputusan Tuan Fu sendiri. Kenapa kamu terlihat tidak senang hari ini? Jilin. Ini yang terakhir kalinya. Jangan ganggu Tuan Fu lagi dengan urusan kita. Maaf, anaknya lari terlalu cepat. Wen King, Kakak kelas Xiao Jing. kebetulan sekali ya. Sekarang kamu mengurus anak full time? Sudah sore. Aku harus belanja dulu. Sampai jumpa. Dulu dia juara 1 angkatan di jurusan keuangan. Memangnya kenapa? Setelah menikah, wanita seharusnya fokus pada keluarga. Kamu pikir, buat apa kerja keras? Jadi menurutmu, wanita harus mengorbankan karir? Bukan. Aku tidak bermaksud mengatakan itu tentangmu. Maksudku, setelah menikah, pasti ada yang harus mengurus rumah tangga. Lagi pula, jadi ibu rumah tangga full time. Juga lebih santai kan? Rupanya kamu berpikir seperti itu. King, Jangan ikut aku. Aku ingin sendiri. ada apa lagi? King, ibumu pingsan di kompleks. Ambulans baru saja membawanya ke rumah sakit. Apa? Rumah sakit mana? Aku segera ke sana. Ada apa? Ibuku pingsan di rumah sakit. Bisa antar aku ke sana? Naik. Minum yang hangat. Ini salahku. Minggu lalu dia bilang pusing. Seharusnya aku bawa dia periksa. Fuyan Shen, bagaimana kalau ibuku? Tidak mungkin. Dokter, ibuku. Iskemia serebral sementara, tapi kondisinya sudah stabil.
Rawat inap dulu beberapa hari, kalau sudah tidak apa-apa bisa keluar rumah sakit. Terima kasih, dokter. Ada hal khusus yang harus diperhatikan? Cara Xiao Fu jauh lebih bagus daripada King King di rumahku. Tangan King King itu untuk bermain piano. Tidak seharusnya menyentuh hal-hal seperti ini. Semalam, apakah kamu terus menemani King King? Bu, Ada apa sih? Aku belum ngomong apa-apa. Kenapa kamu buru-buru? Cepat kemari temani aku. Bu, ini Presiden Fu dari grup Shengxi. Jangan panggil sembarangan. Bibi, panggil saja saya Xiao Fu. Anak Xiao Fu ini sungguh bagus. Terima kasih untuk hari ini. Cuma terima kasih doang. Lalu kamu mau apa? Bagaimana kalau... Serahkan dirimu padaku sebagai ganti. Fu Yanshen, ini rumah sakit. Apa salahnya ini rumah sakit? Jangan terlalu berlebihan. Aku berlebihan? Jelas Nona Wen yang menggodaku duluan. Kemarin malam bersandar di pelukanku, nangisnya sangat menggemaskan. Kenapa waktu itu kamu tidak ingat ini rumah sakit? Lihat aku. Gampang sekali nangis. Lupakan. Traktir aku makan. Cuma om makan? Cuma makan, ingat ya. Kamu masih berutang 1 kali makan padaku. King King, anak Xiao Fu itu sungguh bagus. Ibu lihat dia sangat perhatian sama kamu. Apa dia suka sama kamu? Bu, apa yang kamu bicarakan? Aku dan dia cuma hubungan kerja. Ibu sudah berpengalaman, pasti bisa lihat. Dulu ayahmu ngejar aku, matanya juga seperti itu. Bu, grup Shengxi itu perusahaan terbesar di kota Yun. Fu Yanshen masih muda. Sudah jadi pemegang kekuasaan, butuh akal dan cara yang hebat banget. Kita dan dia, sama sekali bukan dari dunia yang sama. Jangan bilang lagi hal seperti itu nanti. Apalagi, aku dan Jilin belum putus. Cepat putus sama dia. Meskipun kamu dan Xiao Fu tidak mungkin. Ibu juga tidak suka Jilin itu. Kenapa sih? Apa yang Jilin lakukan padamu? Sejak pertama kali melihatnya, aku sudah merasa dia tidak bisa diandalkan. Cara bicara dan bertindaknya terkesan palsu dan tidak tulus. Menurutku, ibu cuma punya prasangka buruk terhadap Jilin. Prasangka? Kalau begitu, coba jelaskan. Aku sudah dirawat di rumah sakit begitu lama. Kenapa dia bahkan tidak pernah datang menjengukku? Yang justru selalu ada di sampingku adalah Xiao Fu. Sibuk membantu sana-sini. Aku tidak memberitahunya. Apa kalian berdua bertengkar? Atau dia menyakitimu? Tidak, hanya saja ada beberapa hal yang perlu kami berdua. Tenangkan diri dan pikirkan dengan baik. King King, anak bodoh. Ibu sudah lebih banyak makan garam daripada nasi yang kamu makan. Jilin itu, sekilas saja sudah terlihat. Orang yang tidak layak diandalkan seumur hidup. Bagaimana ibu bisa tenang? Menyerahkanmu padanya? Fu Shao, silakan duduk. Maaf, ada beberapa urusan di perusahaan, jadi agak terlambat. Fu Shao, jangan sungkan. Aku sudah sangat berterima kasih kamu bisa datang. Hari ini kamu sangat buru-buru memanggilku ke sini. Karena urusan proyek kan? Kamu juga tahu proyekku itu. Investasi awalnya terlalu besar. Aku cuma ingin tahu. Bagaimana hasil review dari grup Shengxi? Proyekmu ini sebenarnya sangat bagus. Prospek teknologinya juga sangat luas. Tapi apa? Jujur saja, proyekmu ini ditolak langsung oleh Fu Yanshen sendiri. Kalau dia tidak setuju, aku di rapat pemegang saham. Benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi wakil direktur berjanji akan memperlakukannya secara adil. Xiao Ji, apa kamu benar-benar tidak menyadari sesuatu? Mungkin dia melakukan ini karena Nona Wen? Bercanda, Fu Shao. King King bilang padaku. Hubungannya dengan Fu Yanshen hanya hubungan kerja. Hubungan kerja? Xiao Ji, kamu terlalu naif. Meskipun Nona Wen berpikir begitu, bagaimana dengan Fu Yanshen? Dengan gaya kerjanya,
Kalau bukan karena ada maksud lain, mana mungkin dia mau repot-repot mengurusi proyek kecil seperti ini? Tentu, aku cuma mengingatkanmu dengan baik hati. Bagaimanapun, waspada itu perlu. Kalau begitu, Fu Yanshen ini sengaja menargetkanku. Aku pribadi sangat mengagumi kamu. Bahkan jika grup Shengxi tidak bisa berinvestasi padamu, aku bisa atas nama pribadi membantumu. Kamu benar-benar mau bantu aku? Tentu saja kita akan cocok, ya kan? Tentu kita akan cocok, ya kan? Bantuan Pak Fu di saat sulit, aku akan selalu ingat. King, ini untukmu. Kamu mau apa? King, 2 hari ini, aku benar-benar tahu salahku. Aku sudah pesan restoran favoritmu. Mari kita bicara. Tidak perlu. Katakan saja di sini. Hari-hari ini, aku benar-benar sudah introspeksi. Aku tahu salahku. Walaupun aku tidak pandai berkata-kata manis, tapi hatiku yang mencintaimu tidak akan pernah berubah. Baiklah, akan kuberi kamu satu kesempatan lagi. Aku tahu King yang paling baik. Aku belum memaafkanmu. Baik, aku akan tunjukkan yang terbaik. King, sebelumnya aku terlalu terburu-buru. Bicara tanpa pikir panjang. Maaf, aku tidak pernah berpikir wanita harus mengorbankan karir dan mimpi demi keluarga. Bahkan jika nanti kita menikah, aku akan menghormati pilihanmu. Aku akan menghormati pilihanmu. Kamu benar-benar berpikir begitu? Nah, nanti, apapun yang ingin kau lakukan, aku akan mendukungmu. Aku akan mendukungmu. Percayalah padaku. Hanya kamu yang aku anggap. Wah, ini bukan cewek yang disukai Shenge? Shenge sudah susah payah untuk dia belakangan ini. Kok pelukan sama cowok lain? Rapat sampai di sini dulu. Kalian semua keluar. Shenge, aku lihat Wen King di restoran. Dia lagi berpelukan sama seorang pria. Kelihatannya hubungannya tidak biasa. Aku kirim fotonya ke kamu. Wen King, ini terima kasih yang kamu kasih ke aku. Bagus sekali. Pak Fu, Nona Wen ada di seberang jalan. Kamu pulang dulu naik mobil. Cantik. Sudah aman. Fu Yanshen. Jilin mana? Dibiarkan kamu pulang sendirian? Ini pacar yang kamu pilih? Turunin aku bisa jalan sendiri. Kakinya sudah gemetaran. Gimana mau jalan? Kita pergi, sampai jumpa besok. Selesai. Lupa jemput King. Fu Yanshen. Kamu benar-benar ingin aku tinggal? King, kamu di rumah? Jangan buka. Lepaskan. King, kamu di sini?
Benar-benar ingin aku buka pintu? Atau kamu ingin dia mendengarkan? Sekarang kamu milik siapa? Kamu gila, dia ada di luar. Jadi, kamu ingin dia dengar apa? Fu Yanshen, jangan begini. Aku bagaimana? Tadi kamu yang menarikku, tidak membiarkanku pergi. Sekarang dia datang, kamu mau mengusirku. Aku dengar suara. Ada apa? Sangat peduli padanya. Lepaskan. Detak jantungmu sangat cepat. Karena takut? Atau karena aku? Angkat. Jangan. Kalau begitu biarkan dia mendengarkan. Halo King King, kamu di mana sebenarnya? Aku sangat khawatir padamu. Maaf, aku hari ini sangat lelah. Sudah tidur. Syukurlah kamu sudah aman sampai rumah. Aku tadi rapat, ponsel di silent. Maaf ya. Tidak apa-apa. Aku tidur. Baik, selamat malam. Wanita cantik, memang paling pandai berbohong. Kamu gila. Kamu tahu tadi sedang melakukan apa? Ya. Gila, sejak aku melihatmu ketakutan sampai menangis, sudah gila. Orang yang kamu pilih, bahkan tidak bisa melindungimu. Dia tidak pantas berdiri di sampingmu. Fu Yanshen. Mengapa memaksaku seperti ini? Karena aku mencintaimu. Wen King. Bahkan jika kamu memilih orang lain, aku tetap mencintaimu. Tidurlah. Bukannya tadi bilang lelah? Aku di ruang tamu. Jangan takut. Aku tidak akan sentuh kamu. Fu Yanshen. Jangan tahan aku lagi. Kalau tidak, benar-benar tidak bisa pergi. Fu Yanshen. Maaf. Maafkan kejadian semalam, tapi kalau terulang, aku tetap akan lakukan. Panaskan di microwave 30 detik baru makan. Sebenarnya aku. Terima kasih. Pak, mau mulai dengan hidangan pembuka? Foie gras sudah siap. Tunggu 10 menit lagi. Baik. Pak Wang, semua masakan sudah siap. Kalian belum sampai? Apa tersesat? Pak Ji. Dewan Direksi baru saja voting, menolak proyekmu. Anda tahu, kondisi pasar sekarang tidak baik. Minggu lalu di lapangan golf, kamu tidak bilang begitu. Bukannya kamu bilang, sudah pasti? Lalu investasi awalku lebih dari 10 juta. Itu apa? Ini keputusan kolektif Dewan Direksi, aku juga tidak bisa apa-apa. Wah, maaf sekali. Main-main denganku ya? Kakak kelas. Whisky ini tidak diminum seperti itu. Lin Yuan. Kebetulan sekali ya. 1 botol lagi. Bukan kebetulan. Aku sengaja cari kamu. Silakan dinikmati. Kudengar kamu sedang cari investor untuk proyekmu. Ayah tiriku kebetulan adalah ketua grup Lin.
Grup Lin. Yang di Eropa itu, kuasai 30% peralatan medis. Hak distribusinya, Grup Lin. Masih ada berapa grup Lin lagi? Asal kamu minta. Proyek-proyekmu yang mandek itu akan hidup kembali. Kamu benar-benar bisa bantu aku? Asal hari ini, kamu bisa buat aku senang. Jilin. Kita. Kakak senior semalam sangat antusias ya. Aku minta maaf pada King King. Apakah kakak senior Wen benar begitu penting di hati kakak? Aku. Kalau dibandingkan dengan sumber daya grup Lin, asalkan kau tanda tangani kontrak ini. Berkencan denganku, sumber daya grup Lin di masa depan akan menjadi tangga kesuksesanmu. Kau menjebakku. Kakak senior, ini bukan menjebak, aku hanya memberimu satu pilihan tambahan saja. Tanyakanlah pada hatimu sendiri, apa sebenarnya yang kau inginkan? Wen King, untuk upacara wisuda kali ini, pertunjukan band adalah penutup acara. Pimpinan sekolah ingin mengundang CEO Fu untuk menonton undangan ini. Silakan kau yang antar. Ketua, aku sibuk latihan akhir-akhir ini, mungkin tidak bisa pergi. Pesta malam kemewahan yang lalu, berkat bantuan CEO Fu, kita baru bisa berkomunikasi dengan Master Anmo. Upacara wisuda kali ini sangat diperhatikan pimpinan sekolah. Harus kau yang mengantar undangan secara pribadi, lalu bisa menunjukkan ketulusan kita. Baiklah. Karena aku mencintaimu. Wen King, meski kau memilih orang lain, aku tetap mencintaimu. Seharusnya tidak ada hubungan lagi. Sudahlah, jangan terlalu dipikirkan. Ini hanya urusan rutin saja. Kak Yanshen, kakek Fu menyuruhku mengingatkanmu untuk makan siang dengan baik. Ayo pergi. Ternyata dia sudah punya pacar. Ini lebih baik. Tolong berikan ini pada CEO Fu. Terima kasih. Perlu membantu Anda mendaftar. Wen King, bagaimana bisa? Kak Yanshen lihat apa? Ayo pergi. Ternyata tadi benar-benar dia. Halo? Nomor yang Anda hubungi sementara tidak dapat dihubungi. Jangan-jangan masih marah karena kejadian hari itu. Kak Yanshen, siapa yang membuatmu kesal? Jangan-jangan, si pujaan hati yang disebut kakek Fu itu. Biar ku tebak, sekarang kau membuatnya marah. Sedang menunggu teleponnya diangkat. Anak kecil tahu apa? Aku memang belum pernah pacaran, tapi klub drama ini, adegan cinta, aku udah sering latihan. Ngejar cewek, harus aktif nembak. Kasih bunga, kencan, bikin kejutan. Ngerti nggak? Aktif nembak. Mau aku bantuin? Jangan bikin ribet. Semua rapat siang ini, dibatalin semua. Mau kemana? Aktif nembak. Santai aja. Papaku paling sayang sama aku. Nanti kamu cuma perlu ikut-ikutan angguk aja, udah. Itu telepon Kak Wen.
Kakak, yakin mau angkat sekarang? Ayo. Bagus banget. Papaku paling suka anak muda ambisius kayak kamu. Kenapa nggak bisa dihubungi lagi? Pacarnya ini lebih susah ketemu daripada jadwal dokter spesialis. Dia lagi usaha. Mungkin lagi rapat. Lagi rapat? Kamu masih nggak ngerti? Itu semua cuma alasan. Belum nikah aja gini. Kalau udah nikah, makin nggak bisa diharap. Lihat tuh, menantu Buzhang di ranjang sebelah. Dari urus masuk RS sampai atur pulang, dia urus semua rapi banget. Bahkan handuk sikat gigi, hal kecil gitu udah disiapin. Kamu lihat tuh Jilin. Prosedur pulang Ibu Wen. Aku yang urus. Nggak usah, Pak Fu udah bayar semua biaya. Termasuk terapi pemulihan 3 sesi. Xiao Fu, kamu datang. Bu, selamat sembuh. Makasih, makasih. Oke, ayo kita pergi. Xiao Fu, hari ini apapun itu, harus makan di rumah dulu. MA, Pak Fu biasanya sibuk banget. Dasar anak ini, orang udah bantu segini besar. Makan di sini kenapa? Xiao Fu, kamu bilang sendiri, mau coba masakan ibu nggak? Ibu, makan roti, Bu. Oke, aku siap-siap dulu. Masakan ibu enak banget. Udah lama aku nggak makan. Masakan sana ini. Cuma masakan rumahan. Kalau suka, makan aja banyak. Mamamu sibuk ya, jarang masak. Orang tuaku sudah lama meninggal. Maaf, aku juga tidak tahu. Tidak apa-apa, sudah lama berlalu. Terima kasih untuk hari ini. Berapa biaya pengobatannya? Aku transfer via WeChat. Buru-buru apa? Sudah larut, Tuan Fu cepat pulang. Temani pacarmu. Kak Yanshen, kakek Fu menyuruhku mengingatkanmu. Makan siang yang baik, ayo pergi. Kamu menghindariku karena ini? Jadi, kamu cemburu? Siapa yang cemburu? Lepaskan. Dia bukan pacarku. Wenking, akui saja, kamu sudah jatuh cinta padaku. Fu Yanshen, cukup. Aku dan Jilin sudah berencana menikah. Orang yang kucintai hanya dia. Menikah? Lihat mataku, katakan lagi. Kamu mencintainya? Ya. Aku mencintainya. Kami akan. Bohong. Detak jantungmu, napasmu, gemetarmu, semuanya bilang kamu memikirkan aku. Wenking, jangan bohongi dirimu sendiri lagi. Wenking, akui saja, kamu sudah jatuh cinta padaku. Detak jantungmu, napasmu, gemetarmu, semuanya bilang kamu memikirkan aku. Tidak. King, maaf, sedang rapat. Tidak bisa angkat telepon. Mungkin, kita semua sedang membohongi diri sendiri. Kak Shen, tunggu apa lagi? Jilin itu benar-benar bajingan tulen. Kakak ipar dibodohnya habis-habisan. Buru-buru apa? Loh, buat apa dibakar? Langsung kasih lihat fotonya ke kakak ipar. Dia pasti. Barang kotor seperti ini tidak pantas dilihatnya. Biarkan mangsa masuk sendiri ke perangkap. Bukankah lebih menarik? Lagi pula, saat kebohongan terbongkar. Ekspresinya baru memikat. Aku ingin Jilin melihat sendiri. Bagaimana Wenking meninggalkannya. Ini bukan balas dendam, ini penyiksaan perlahan. Sangat menakutkan.
King King pernah bilang sama aku. Dia cuma hubungan kerja sama Fuyan Shen. Xiao Ji, kamu memang terlalu polos. Walaupun Nona Wen berpikir begitu. Tapi Fuyan Shen? Gaya dia kan. Kalau nggak ada maksud lain, mana mungkin dia urus sendiri. Proyek kecil kayak gini, Fuyan Shen. Ternyata emang ada niat sama King King. Kamu suruh dia cium kamu. Afif, Afif, Gimana? Dia boleh sentuh kamu, aku nggak boleh? Fuyanshen, jangan gila. Aku gila? Kalau kamu, jelas-jelas ada perasaan sama aku. Masih mau main sandiwara sama dia. Ngomong apa sih? Urusanku nggak perlu kamu ikut campur. Nggak perlu aku ikut campur? Siapa dong? Si Jilin yang sambil peluk kamu. Sambil ngajak cewek lain buka kamar. Maksud kamu apa ngomong begitu? King King. Ada di dalam? Berani jawab dia? Coba. Jilin, kan janji anterin aku makan, kamu di mana? Oke. Aku langsung ke sana. Udah. Kamu mau apa sih sebenarnya? Nanti. Jangan biarin dia sentuh kamu. Kamu kan pernah bilang mau traktir aku makan. Masih berlaku nggak? Yang dia maksud, itu waktu di rumah sakit. Sekarang aja, yuk. Sekarang percaya? King King. Kamu salah paham. Kakak Wen King, soalnya kamu udah lihat. Aku nggak perlu nutup-nutupin lagi. Kakak Jilin udah ketemu bapakku. Dan udah akui hubungan kita. Sekarang aku cewek resminya. Iya kan sayang? Jadi, selama ini kamu bohongin aku? King King, dengerin penjelasanku dulu. Keluarga Lin yang tahan dana proyekku, aku. Oh. Harus tidur dulu baru dapat investasi? Pura-pura apa sih? Kalau bukan karena kamu, nahan pendanaan putaran aku. King King, jangan percaya dia. Dia cuma gila. Sudah cukup. Kita selesai. Berdasarkan apa kau memukulnya? Berani sentuh dia, aku akan membuat keluarga Lin lenyap dari Unceng. Wen King, kau juga jangan pura-pura suci. Kau sudah lama ingin bersamanya kan? Dulu masih menipuku dengan audit yang adil, aku percaya. Itu karena aku bodoh, sekarang lihat. Ternyata kalian sudah berhubungan sejak saat itu. Aku memang menyukai Wen King, tapi demi kau. Dia tak pernah menerima perasaanku. Tapi kau, egois, berulang kali menyuruhnya memohon pada pria yang punya niat lain padanya. Yanshen, jangan lanjutkan. Dia sudah berbuat yang terbaik untukmu. Kau yang tak pantas untuknya. Wen King. Fuyan Shen, dia bukan orang baik. Steak medium well, pakai saus truffle hitam. Dessert jangan pakai almond, dia alergi kacang. Baik, Bos Fu ingat hal-hal kecil seperti ini. Hal tentangmu. Tidak pernah sepele.
Selamat lulus, Nona Wen. Bos Fu benar-benar romantis. Suka? Makan malam romantis. Mawar khusus. Mana ada cewek yang tak tergoda? Kau marah karena kejadian tadi. Jangan minum begitu, merusak lambung. Jadi, tentang masalah Jilin. Kau sudah tahu dari awal, kan? Melihatku seperti orang bodoh, ditipu dia, asyik ya? Kau selalu menunggu hari ini saat aku tahu kebenaran. Benar? Bagaimana jika aku bilang iya? Aku memang ingin melihat sendiri, pria yang bilang. Mencintaimu, bisa sampai mana untuk keuntungan. Tapi tak kusangka. Akan membuatmu sedih seperti ini. Apakah audit proyek Jilin itu benar-benar kau? Kau tak percaya padaku. Percaya. Kau, putra mahkota keluarga Fu, bisa jatuh cinta pada pandangan pertama. Dengan seorang guru privat? Pertemuan pertama, langsung mengungkapkan perasaan pada cewek? Pada berapa cewek bos Fu mainkan trik ini? Menurutmu, untuk apa aku melakukan semua ini? Bukan cuma untuk sekadar bercinta? Aku tak peduli kamu percaya atau tidak. Proyek Jilin, aku tidak ikut campur. Dan yang kuinginkan, bukan hanya dirimu. Tapi juga ini. Semuanya. William, kamu simpan aja. Ya, aku kurang ajar. Tapi cintaku padamu selalu tulus dan jujur. Cinta? Cintamu datangnya terlalu mudah. Rasakah? Betapa cepatnya detak jantung ini. Karena dirimu. Wen King. Kamu yang paling tahu. Aku mau wanita seperti apa yang tidak bisa kudapat? Kenapa harus bersusah payah, ikut main drama bersamamu selama ini? Siapa tahu kamu lagi merencanakan apa? Benar. Sejak pertama kali bertemu, aku sudah merencanakan. Tapi bukan di keluarga Fu. Tapi di Hai Cheng. Sialan, teruskan pencarian. Kurang ajar. Malam itu, orangnya adalah kamu. Sekarang baru ingat? Kamu yang menyelamatkanku. Jadi, saat aku jadi guru privat di FUES, kamu sudah mengenaliku? Tepatnya. Saat pertunjukan di klub Jinjue itu. Ini dari tamu VIP. Untuk Nona Wen. Malam itu, yang kirim bunga juga kamu. Guru privat. Aku sudah berusaha keras, merencanakan semuanya. Masihkah kamu merasa perasaan ini datang dengan mudah? Jadi, ini. Semua ini adalah rencanamu? Guru privat. Pertunjukan, dan urusan Jilin. Rencana. Tapi bukan seperti yang kamu pikirkan. Yang kurencanakan adalah bagaimana berdiri di sampingmu dengan terang-terangan. Bukan seperti Jilin, mengikatmu dengan kebohongan. Apa hakmu berpikir aku akan menerima perasaan seperti ini? Berikan aku 3 bulan. Lepaskan. 3 bulan lagi kalau kau masih tak cinta aku. Aku akan hilang, tapi sebelum itu. Aku akan mengejarmu dengan terhormat. Wen King, jadilah pacarku.
Kak Yanshen, jarak antara kau dan Kak Wen. Perjanjian 3 bulan, sudah lewat 3 hari. Dia sedang dinas di Haisi beberapa hari ini. Ya ampun, kesempatan emas. Cewek, saat dinas di luar. Paling gampang merasa kesepian, kau harus segera terbang ke Haisi, buat pertemuan romantis dengannya. Aku mau kasih dia ruang berpikir. Pikir apa? Cinta harus dikejar saat panas. Aku kasih tahu rahasia. Aku sudah cek hotel tempat Kak Wen tinggal. Ada kolam renang langit bintang loh. Aduh. Tolong dong Kak Yanshen. Biar aku bantu rencanakan kencan sempurna untukmu. Nama anak kalian berdua. Aku sudah punya ide. Diam. Pesan tiket ke Haisi yang paling cepat. Wah semuanya, Pak Fu ini sedang dinas di Haisi. Dengar kita pentas di sini, khusus atur. Pesta perayaan malam ini. Minum 2 gelas lagi. Pak Fu. Semua sudah kerja keras, dengar pertunjukan kali ini sukses. King King. Pak Fu terus lihat kamu. Ayo, antar kamu balik hotel. Nggak usah. Aku bareng teman kantor. Aku ingat, mau beli oleh-oleh khas Haisi. Kebetulan kita Sarah, ayo, naik taksi bareng. Kau sengaja. Iya sengaja. Ayo. Ada apa? Antar kamu ke rumah sakit. Hai. Mas, beli buat pacar ya? Yang malam panjang lebih bagus loh. Pak butuh kantong. Kok susah banget dibuka? Kasih sini. Aku buatkan teh jahe. Ini, hati-hati panas. Sudah agak baikan. Sudah jauh baikan. Makasih. Kak Yanshen, kencannya lancar. Dia lagi haid. Ada yang perlu diperhatikan khusus? Kamu juga mengalami hari ini. Cepat nyalakan speaker. Kak Wen, jangan sungkan sama pria polos ini. Mau minum air hangat suruh dia ambilkan, sakit perut suruh dia pijat. Mau makan apa suruh dia belikan. Oh iya, minggu depan aku ulang tahun, kamu harus datang ya. Suruh Kak Yanshen jadi supir jemputan. Si Culi ini, nanti aku hitung sama dia. Ini, cucu teman dekat kakekku, kamu pernah ketemu. Namanya Culi. Kamu istirahat dulu yang baik, aku di ruang tamu. Ada perlu panggil aku.
Ternyata, waktu tidur, dia kalem banget. Selamat malam, Fu Yanshen. Selamat malam. Tadi malam kurang istirahat? Fu Yanshen. Sudahlah, cuma sekali ini. Jangan bergerak. Kena tipu lagi. Xiao Li, datang lagi jenguk kakek? Halo Paman Fuer, Kak Minghui. Ngomong-ngomong, waktu kecil kan kamu punya ikatan pertunangan sama keluarga Fu Yanshen? Sifatnya dingin. Gak tahu cara memperhatikan perempuan. Minghui jauh lebih perhatian. Gimana, pertimbangkan? Paman Fuer, kakek Fu sudah bilang. Pertunangan masa kecil itu gak berlaku. Lagi pula, kalau Fu Yanshen aja gak bisa, yang lain. Apalagi, kan? Gimana menurut Anda? Dasar perempuan tak tahu diri. Sayang banget sumber daya keluarga Chu. Kalau saja bisa dimanfaatkan untukmu. Gak apa-apa, ayah. Santai aja. Nanti kalau Fu Yanshen sudah jatuh reputasinya, dia pasti akan merengek milih aku. Xiao Ji, dengar-dengar keluarga Lin kasih kamu suntikan dana? Proyeknya bisa mulai bulan depan. Cuma utangku ke bapak sebelumnya. Baru bisa dibayar setelah dana balik modal. Masalah uang gak usah buru-buru. Hubungan kita kan dekat. Cuma kamu rela? Maksudnya? Fu Yanshen nahan kontrakmu, rebut cuekmu. Sekarang sama Wen Qing, kemana-mana berdua. Kalau gue sih gak bakal terima. Terus gue harus gimana? Dia punya kuasa dan pengaruh. Gimana gue bisa menang lawan dia? Sekarang kesempatannya datang. Tinggal lihat kamu berani atau enggak. Berani coba? Ini dia. Foto mesra Fu Yanshen dan Wen Qing. Besok, pesta ulang tahun Nona Chuli. Semua orang penting di kota Yun akan hadir. Kamu hanya perlu menampilkan foto-foto ini di layar ruang utama. Lalu tampil untuk membuktikan bahwa Fu Yanshen adalah orang munafik yang merebut pacar orang. Aku akan atur wartawan duluan. Saat itu, namanya akan hancur. Kenapa mau bantu aku? Bukankah kita teman? Apalagi keluarga Fu. Seharusnya ganti pemimpin. Itu bukan Pak Fu? Siapa wanita di sampingnya? Katanya pacar barunya, seorang pianis, jago banget. Ada apa? Lihat mantan kekasih tampil mewah, hati nggak enak ya? Jangan ngawur. Terus kenapa terus lihat dia? Jangan lupa, dia sekarang wanita Fu Yanshen. Fu Yanshen, malam ini, aku akan hancurkan reputasimu. Kamu bawa dia. Ya? Lewat sini, lihat, semua kue ini. Pilihanku yang terbaik. Oke. Dengar keluarga Fu dan Chu sudah punya perjodohan. Nona Wen ini, maksudnya apa? Materialistis. Andalkan kecantikan sedikit. Pengen jadi bangsawan. Aduh, maaf ya, aku terlalu ceroboh. Nggak apa, aku urus.
Pak Fu. Jilin ketahuan di depan ruang kontrol, mencurigakan. Tingkahnya aneh. Awasi dia. Jangan biarkan dia berbuat curang. Silakan. Kakak Wen? Sudah sadar? Lin Yuan. Di mana Wen King? Jilin si bodoh ini. Pak Fu, Jilin di ruang kontrol. Sudah ditahan orang kita. Segera kirim orang cari Wen King. Ya, lepaskan aku. Ini penahanan ilegal. Dari mana foto di flash disk ini? Kok, Fu Zong juga takut? Coba bayangkan kalau Wen King tahu. Foto di dalam flash disk ini, dia bakal mikir apa? Aku tanya terakhir kali. Siapa dalangnya? Minta dong sama aku. Fuyan Shen. Coba bayangkan kalau Wen King tahu wajah aslimu. Dia bakal mikir apa? Fu Zong yang selalu angkuh dan menjaga image. Di balik layar ternyata preman. Kalau dia lihat wajahmu yang kayak gini, nggak kebayang. Jijik sampai mau muntah ya? Fu Zong, Nona Wen nggak ada di ballroom. Lin Yuan dan beberapa sosialita hilang. Cari. Bongkar hotel sekalipun, cari orangnya. Siap. Kamu yang suruh Lin Yuan, kan? Fu Zong. Bicara harus pakai bukti. Mending doain dia selamat. Kalau enggak, aku bakal kasih tahu kamu apa arti preman beneran. Lihat deh keadaanmu yang menyedihkan ini, sok-sokan. Kayak anak orang kaya aja. Cuma bekas pacar Jilin yang nggak diinginkan. Sok deketin Fu Zong. Mau masuk keluarga kaya, ya? Cewek di samping Fu Zong, mana ada yang miskin? Kamu kayak gini cocoknya di samping dia? Cuma, Fu Zong lagi iseng aja, nanti kalau udah bosen. Nangis aja nggak ada tempat. Aku sama Jilin udah beres. Soal Fu Yanshen, hubungan kami nggak perlu orang luar ikut campur. Sayang, copotin kulit angkuhnya itu. Headline besok, gadis pengincar duit ketahuan. Biarkan seluruh kota lihat wajah aslimu. Seru nggak? Aku ambil bela diri waktu kuliah. Lupa, ya? Kenapa Fu Yanshen milih aku? Sekarang tahu jawabannya, kan? King. Jangan lepaskan satupun. Siap. Lepaskan. Aku menang. King yang terbaik. Kakak Wen. Maaf Kakak Wen, gara-gara aku, kau jadi. Bukan salahmu, jangan salahkan dirimu. Ganti bajumu, jangan sampai kedinginan. Pak Fu. Sudah jelas. Temani dia. Pak Fu. Jilin sudah mengakui semuanya. Flash disk itu dari Fu Minghui. Rencana awal mereka adalah di pesta. Menyebarkan foto Anda dan Nona Wen.
Jilin akan langsung menuduh Anda merebut cinta orang. Sepertinya kakakku ini sudah lupa pelajaran terakhir. Jangan bertindak dulu. Beritahu semua eksekutif, rapat perusahaan 1 jam lagi. Baik. Pak Fu, Lines Medical Equipment. 80% pendapatannya bergantung pada ekspor ke Eropa. Tapi sertifikasi C mereka bermasalah, kami menemukannya. Bukti mereka menyuap pejabat pemeriksa Uni Eropa. Kirim bahan laporan ke kantor bea cukai dalam 3 hari. Saya ingin melihat pasar Lines di Eropa dihapus. Mengerti. Selain itu, kami juga menemukan Lines. Melalui perusahaan cangkang di luar negeri, memindahkan 80 juta. Modal kerja. Beritahu semua mitra, mulai hari ini Shengxi menghentikan semua hubungan dengan Lines. Assalamualaikum. Bahan laporan sudah siap. Siap diserahkan ke otoritas yudisial kapan saja. Siapa bilang saya mau melapor? Suruh Ban tarik pinjamannya dulu. Tunggu saham Lines anjlok, saya akan membuat ketua Lin datang berlutut memohon pada saya. Xiao Li, kau dan Fu Yanshen punya ikatan pernikahan. Kakak Wen, itu cuma candaan orang tua dulu. Dia memperlakukan aku seperti adik kandung. Sungguh, aduh. Kakek Fu selalu bilang, tanya dia kapan bisa bawa orang yang dicintai pulang, aku bisa lihat. Dia benar-benar menyukaimu, matanya bersinar saat memandangmu. Seperti ayahku memandang ibuku. Kamu ngomong apa sih? Kakak Wen, kamu tahu nggak, Kak Yanshen saat umur 13 tahun. Gimana dia melewatinya? Dia gendong adiknya yang baru lahir, berlutut di kelenteng selama 3 hari. Paman Fuer bawa orang buat rebut hak asuh. Tanpa banyak bicara, dia ambil perapian dupa di altar. Lalu lempar. Tatapannya galak kayak serigala. Orang tuaku udah lama meninggal. Kakek Fu, 2 tahun belakangan ini, kesehatannya makin menurun. Paman Fuer mereka, lagi mincar-mincar posisi pemegang kendali. Bertahun-tahun ini, dia kelihatannya bisa segalanya, tapi sebenarnya di sampingnya nggak ada orang yang tulus sama sekali. Kamu suka dia ya? Abaikan aja omongan orang. Kasih kesempatan buat dirimu sendiri, dan buat dia juga. Oke? Kak Yanshen, kamu udah balik. Oh iya, aku ingat, aku bentar lagi ada kencan nih. Aku nggak ganggu kalian ya. Manfaatin kesempatannya baik-baik. Semangat! Aku bawain kamu bubur. Minum selagi anget. Lantainya dingin. Fu Yanshen, sampai kapan kamu mau pura-pura? Aku pura-pura apa? Pura-pura santai, pura-pura tahu batas. Padahal kan kamu yang duluan ganggu aku. Terus? Sekarang aku nggak pura-pura lagi. Kamu mau gimana? Lepasin. Sekarang jadi pengecut? Waktu nangkep aku, kan galak banget. Aku cuma mau nanya. Kenapa kamu sembunyikan soal pertunangan kita? Karena nggak penting. Pertunangan cuma candaan orang tua. Perasaanku ke kamu, bukan candaan. Sekarang, giliran kamu jawab aku. Pikir dulu baik-baik sebelum jawab. Aku cuma mau satu jawaban darimu. Kamu anak kucing ya? Lari kenapa? Enggak. Jendelanya. Kaca satu arah. Aku tanya sekali lagi, mau nggak sama aku? Lepasin. Kalau gerak-gerak lagi, aku nggak janji bisa nahan diri. Suka. Sekarang boleh aku pergi? Sudah terlambat. Kalau sudah terpilih, jangan coba-coba kabur lagi. Tidur lagi bentar. Kamu berani? Jangan bersuara.
Sakit? Udah nggak sakit. Itu orang dari keluarga Fu. Demi posisi pemegang kendali keluarga Fu. Mereka pengen aku cepat mati. Nanti aku temenin kamu. Ulangi lagi. Bersama menghadapi segala rintangan, hidup mati bersama, melewati gunung berapi. Kamu takkan sendirian. Ini kan yang kamu bilang. Kalau kamu ingkar janji, aku bakal menguncimu di ranjang. Jangan coba-coba pergi kemana-mana. Pak Fu, saham perusahaan Lin sudah jatuh 3 hari berturut-turut. Uni Eropa baru saja umumkan, hentikan sertifikasi C-nya. Sekarang bank lagi hitung aset jaminannya. Belum cukup. Minggir. Aku mau ketemu Pak Fu. Pak Fu, dia nekat mau ketemu Bapak. Pak Fu, putri saya masih kecil, kurang ajar sama Nona Wen. Saya sudah hukum dia berat, mohon Bapak berbaik hati. Kasih jalan hidup untuk perusahaan Lin. Paman Lin. Apa yang Bapak lakukan ini? Asalkan Pak Fu mau berhenti. Perusahaan Lin bersedia menyerahkan 20% saham. Saya dengar keluarga Lin. Investasi di proyek IG Lin. Selera Paman Lin milih menantu. Agak kurang. Pak Fu ingatkan dengan benar, besok saya tarik investasi. Jangan. Malam ini juga tarik. Asalkan Pak Fu berbaik hati, perusahaan Lin ke depannya. Pasti ikuti arahan keluarga Fu. Yuan. Proyekku tinggal langkah terakhir, sekarang kamu tarik investasi. Usahaku selama ini sia-sia semua. Kamu masih berani sebut proyek? Kamu tahu keluarga Lin karena kamu. Rugi berapa? Papaku sampai marah, sekarang masih di rumah sakit. Fu Yanshen sudah bilang, siapa yang berani bantu kamu? Berarti musuh grup Shengxi. Kamu baik-baik aja deh. Kalau perasaan kita gimana? Kita udah selesai. Mulai sekarang dan seterusnya. Keluarga Lin dan kamu sudah tak ada hubungan lagi. Yuan. Fu Shao, tolong aku, hanya kamu yang bisa selamatkan aku. Tolong? Kamu yang bikin semua ini berantakan, masih berani cari aku. Proyekku tinggal selangkah lagi, asal ada dana. Pasti bisa balik. Kamu sendiri aja udah gak bisa jaga diri, masih mimpi sih. Maksudnya apa? Lihat baik-baik. Ini perjanjian pinjaman yang kamu tanda tangani dulu, krediturnya. Hong Yun Finance. Rentenir, Fu Minghui, kamu celakakan aku. Itu karena kamu bodoh sendiri. Nanda tangan kontrak aja gak baca teliti. 3 hari. Pokok plus bunga. 3 hari. Kalau gak bisa bayar, kamu tahu cara mereka. Pergi, jangan kotori tempatku. Ji Zong, Fu Zong suruh kami rawat kamu baik-baik, serang. Besok setelah rapat dewan, grup Fu akan jadi milikku. Nanti, semua proyek yang kalian mau, silahkan pilih. Ayo, bersulang, selamat Fu Zong. Tuan Fu Minghui, Anda diduga penipuan bisnis. Pengumpulan dana ilegal, manipulasi saham, mohon kooperasi dengan penyelidikan kami. Konyol. Ini pasti ada yang fitnah. Aku lepas pantai atas nama Anda, ada aliran dana tak wajar. Bukti sudah jelas. Maaf Fu Zong, saya langsung kirim perbaiki. Pasti si manis itu, dia yang utak-atik komputerku. Lepaskan. Fu Yanshen, kamu jebak aku. Kakak, jalani saja baik-baik. Ayah, Minghui kan cucu sulung keluarga Fu. Kamu gak bisa tinggal diam, tolong. Yang dia langgar hukum pidana, bukan aturan keluarga. Pasti ada yang jebak. Minghui ini, dari kecil udah paham. Dia gak akan ceroboh begini. Paman R. Bukti sudah jelas. Polisi gak akan salahkan orang baik.
Kamu. Pasti kamu yang atur skenario ini. Dia sendiri yang serakah. Gak bisa salahkan orang lain, ayah. Kau sungguh kejam sekali ya. Di depan hukum, semua orang sama kedudukannya. Fuyanshen. Tunggu kau. HMPH. Selamat jalan, Paman R. Yanshen. Kamu melakukan hal yang benar. Kakek. Keluarga Fu tidak boleh hancur di tangan hama-hama ini. Tuan Fu Er menyuruh saya menyampaikan pesan untukmu. Apakah kamu mau menghancurkan Fuyanshen dengan tanganmu sendiri? Aku mau mereka membayar darah dengan darah. Tunggu perintah. Aku akan sampai setengah jam lagi. Kamu tidak perlu datang menjemputku. Aku bisa naik taksi sendiri ke sana. Lebih lancar kalau kamu langsung pergi dari perusahaan ke restoran. Aku tidak tenang. Ini siang bolong, mana ada bahaya apa? Lagi pula, ini adalah kencan pertama kita. Aku ingin memberimu lebih banyak rasa penantian. Oke, sampai bertemu di restoran. Guru, pergi ke restoran Singhe. Wen King. Lama tidak bertemu. Sudah bangun? Tenang saja. Presiden Fu MU akan segera datang. Fuyanshen. Ingin bertemu dengannya? Sendirian datang ke pabrik tua yang ditinggalkan di pinggiran kota. Jika kamu berani membawa orang, aku akan langsung mencoreng wajahnya. Hari ini, hanya satu dari kamu dan Fuyanshen yang bisa hidup. Menurutmu apa yang akan dia pilih? Cuma dipikir-pikir saja sudah sangat menantikan, bukan? Kami sudah melakukan pengawasan di dekat pabrik tua yang ditinggalkan di daerah barat. Tapi terlalu berbahaya jika kamu masuk secara sembarangan. Dia tidak akan menunggu, aku harus pergi sendiri. Lepaskan dia, apa syaratmu katakan saja. Berlutut dan minta maaf padaku. Berlutut yang benar. Tidak apa-apa sekarang. Jangan bergerak. Angkat tanganmu. Tempat ini sudah aku isi penuh dengan bom. Kalian hari ini, semua harus mati bersamaku di sini. Fuyanshen, kamu tidak akan mati dengan baik. Fuyanshen. Polisi sudah menemukan sumber bahan peledak di Jilin. Itu beli ilegalmu. Paman R. Kau tak bisa kabur. Kenapa? Sengaja datang lihat aku jatuh? Sejak kau sengaja bocorkan kabar kematian ayahku. Sampai ibuku sulit melahirkan dan perdarahan pada hari itu. Seharusnya kau tahu akan ada hari ini. Hah? Ternyata selama ini kau masih ingat utang itu. Sayangnya, ayahmu sampai mati.
Tak tahu kebenaran kecelakaan tahun itu. Aku tahu. Kecelakaan itu. Kau yang rencanakan sendiri. Tidak. Tidak mungkin. Lalu kau pikir kenapa Fu Group tiba-tiba tarik semua sahammu? Kenapa orang kepercayaanmu satu persatu hilang? Kenapa semua proyek investasimu bangkrut? Jangan kira semua yang kau lakukan di Haicheng. Tak ada bukti. Dari 6 premanmu, ada yang namanya Abin. Dia jago rekam video. Hah? Kalau sudah lama tahu, kenapa tak lapor ke ayah? Jantung ayah tak kuat. Tapi sekarang permainan selesai. Kau. Paman R. Aku tunggu hari ini. Selama 12 tahun. Fu Yanshen, kau memang gila. Fu Group pasti hancur di tanganmu. Kau tunggu saja. Wen King. Aku tak pernah percaya takdir. Tapi setelah ketemu kau, aku percaya. Ada orang yang ditakdirkan bersama. Fu Yanshen. Dulu, aku selalu takut kehilangan. Ragu maju. Tapi kalau kau, aku lakukan seumur hidup.